yang dinyatakan tersangka yang hari ini kebetulan yang hadir yang diundang adalah yang 3 orang, Respon, Roy, dan Tipa. Kami datang kemari, kami meyakini bahwa penetapan ke-8 orang atau hari ini ke-3 orang tersebut adalah rekayasa atau kriminalisasi. Karena kita sudah tahu hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 orang ini yakin secara ilmiah bahwa ijazah Jokowi yang dilaporkan ke KPU itu adalah ijazah palsu. Adalah ijazah palsu. Karena itulah kita datang kemari ini dalam rangka memberikan dukungan moral dan juga mengharapkan polisian ini yang menyidik jujur, profesional. Bahwa dari peristiwa politik dan hukum ini kelihatannya yang menang adalah penguasa politik, yaitu politik yang memanfaatkan parcok. Oleh siapa? Oleh Jokowi. Jadi Jokowi yang sebetulnya berperan untuk bagaimana teman-teman ini ditumpangi dengan alat-alat hukum, penegak hukum untuk apa? Untuk menjerat teman kita yang 3 orang itu. Nah, di sini kita mengingatkan pertama kepada Pak Prabowo, buktikanlah bahwa hukum konstitusi yang Anda suka teriak-teriak itu benar-benar tegak di Indonesia. Sampai nanti teman kita itu ditahan, maka hukum sudah diinjak-injak dan kita tidak mau itu terjadi. Inilah kesempatan bagi kita. Mana nih? Mendukung. Pak Jenderal, tuh Ketua KPK Jawa Timur, tuh di belakang. Iri saya kalau nggak diomongin. Saya, pokoknya kita dukung, kita ngajak ngajak rakyat untuk Tembel. udah masuk. Bertiga tadi. Ya, standby. Oke, siap. Ya, standby. Ada yang ngomong. Standby. Ya. Sudah mulai? Apa itu? Ya, oke, mulai. Ya, Pak Narko silakan. Ya, kita tadi sudah mendampingi teman-teman untuk masuk ke ruang pemeriksaan Polri. Karena itu kita tunggu hasilnya. Apakah nanti mereka akhirnya akan ditahan, ya, dipakai baju tahanan gitu, dan itu bukan hal yang kita inginkan, atau dibebaskan atas status tersangka yang mereka sudah sandang. Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kehadiran saya di sini dan juga dengan beberapa teman lainnya adalah dalam rangka memberikan dukungan moral kepada teman kita juga yang 8 orang yang dinyatakan tersangka yang hari ini kebetulan yang hadir yang diundang adalah yang 3 orang, Respon, Roy, dan Tipa. Kami datang kemari, kami meyakini bahwa penetapan ke-8 orang atau hari ini ke-3 orang tersebut adalah rekayasa atau kriminalisasi. Karena kita sudah tahu hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 orang ini yakin secara ilmiah bahwa ijazah Jokowi yang dilaporkan ke KPU itu adalah ijazah palsu. Adalah ijazah palsu. Karena itulah kita datang kemari ini dalam rangka memberikan dukungan moral dan juga mengharapkan polisian ini yang menyidik jujur, profesional. Karena rakyat sudah tidak sudah tingkat kepercayaan kepada Polri saat ini sudah begitu rendah.
Karena di era 10 tahun ini rekayasa hukum yang dilakukan oleh Polri dalam rangka melindungi rezim pemerintah yang kacau balau ini sudah sangat menyolok kasat mata. Kita udah lihat beberapa kali rekayasa hukum. Karena itulah hari ini kita datang untuk memberikan dukungan moral. Kita lihat bagaimana tidak bertanggung jawabnya Polri dalam kasus kematian sekian ratus atau 800 orang petugas KPPS. Bagaimana rekayasa Polri menyidik kematian 6 orang pegawainya Habib Rizik. Begitu banyak penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan polisi karena banyak korban unjuk rasa yang tidak terbuka, belum lagi kasus Kanjuruhan. Kami berharap hari ini polisi jujur dan profesional. Dan kepada teman-teman kami yang dikatakan tersangka, saya harapkan tidak perlu turun moral karena rakyat mengikuti, memonitor. Mudah-mudahan setelah ini hukum tegak dengan benar. Kalau tidak, ya kita harus bersuara kepada pemerintah dan kepada Polri khususnya sebagai penegak hukum. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mengajak semua teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan masa bodoh, ikutin kasus hukum yang sedang berjalan saat ini. Itulah yang bisa saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Pak Narko. Saya ingin tambahkan ada 3 hal. Pertama, kita mencatat ini bukan peristiwa hukum, tapi lebih berat kepada peristiwa politik. Dan politiknya politik kekuasaan yang melanggar hukum, menginjak konstitusi dan sekian banyak undang-undang terhadap teman kita. Nah, kenapa bisa ada peristiwa politik yang lebih dominan? Ini karena tidak berfungsinya eksekutif sebagai penguasa di negara ini yang harusnya dijalankan oleh Pak Prabowo. Jadi kita berharap sebetulnya Pak Prabowo dengan telah menggantikan Pak Jokowi, maka pulihkanlah apa yang memang menjadi amanat konstitusi dan hukum yang harus ditegakkan. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa dari peristiwa politik dan hukum ini kelihatannya yang menang adalah penguasa politik, yaitu politik yang memanfaatkan parcok. Oleh siapa? Oleh Jokowi. Jadi Jokowi yang sebetulnya berperan untuk bagaimana teman-teman ini ditumpangi dengan alat-alat hukum, penegak hukum, untuk apa? Untuk menjerat teman kita yang 3 orang itu. Nah, di sini kita mengingatkan pertama kepada Pak Prabowo, buktikanlah bahwa hukum konstitusi yang Anda suka teriak-teriak itu benar-benar tegak di Indonesia. Sampai nanti teman kita itu ditahan, maka hukum sudah diinjak-injak dan kita tidak mau itu terjadi. Inilah kesempatan bagi kita untuk mengingatkan Pak Prabowo, jangan sampai politik kekuasaan yang selama ini diterapkan oleh Jokowi itu masih dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kalau itu terjadi, maka sebetulnya kita hanya sedang menjalani Jokowi 3 periode. Presidennya bukan Prabowo tapi Jokowi, masih Jokowi seperti yang mereka selama ini perjuangkan supaya Jokowi itu tetap bisa berperan. Minimal dengan peristiwa yang terjadi hari ini, Jokowi ingin mengamankan nama baik, tapi sekaligus ingin mengamankan Gibran yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Roy begitu gamblang, tidak punya ijazah SMA, padahal minimal itulah kualifikasi untuk ikut Pilpres atau Pilwapres ya, yang menjadi persyaratan undang-undang pemilu, bahwa kalau mau ikut Pilpres maka syaratnya minimal SMA. Nah, ternyata SMA-nya tidak lulus. Dan ini layak untuk dimansulkan sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir,
saya ingin menyampaikan, Mas Roy beberapa minggu atau bulan yang lalu pernah menerima kopi ijazah Jokowi dari KPU. Harap dicatat, dari KPU. Ya artinya, seandainya itu bukan yang asli, berarti Jokowi sudah menipu KPU. Ya kan? Nah, tapi ternyata Mas Roy memeriksa yang diserahkan KPU kepada Mas Roy itu adalah yang memang diduga palsu, 99,99%. Jadi artinya kalau Jokowi masih nyimpan katanya yang asli, minimal dia sudah menipu KPU dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, setuju nggak? Setuju. Karena itu isunya adalah melanjutkan apa yang diterima Mas Roy dari KPU untuk juga diproses, dan dari apa yang disampaikan oleh Jokowi ke KPU itu sudah membuktikan Jokowi sudah melakukan manipulasi, dan ini melanggar salah satunya itu KUHP pasal 263. Rustam. Bang Rustam, silakan. Bang Rustam masuk dulu. Nih, Pak Marwan tetap situ, Pak. Marwan dipegang, tempelin aja Pak Marwan. Tempelin di situ. Bang Rustam itu udah